Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pak Giri. Nah, Pak Giri kali ini akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Teman-teman di rumah, kalian tahu apa itu induksi elektromagnetik? Baik, mari kita lihat. Induksi elektromagnetik yang mengemukakan pertama kali itu adalah Michael Faraday. Teman-teman tahu nggak siapa itu Michael Faraday ya? Saya yakin kalian pasti tahu. Nah, nanti kita akan lihat biografinya Michael Faraday, atau kalian bisa buka di Wikipedia siapa itu Michael Faraday. Beliau menyampaikan beberapa teori seperti ini, bahwa induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya perubahan medan magnetik yang memotong suatu kumparan. Jadi induksi elektromagnetik itu ada ketika ada magnet, ya seperti itu, atau dan kumparan tentu saja ya. Baik, nanti kita akan simulasikan menggunakan pet. Baik teman-teman di rumah, sedikit gambaran siapa itu Michael Faraday. Adalah beliau itu lahir di London. Nah, dari 4 bersaudara, beliau adalah anak yang ketiga. Kemudian pada usia 14 tahun ia sudah magang sebagai seorang penjual buku. Nah, dan penjilid buku tentunya. Dari situlah dia mulai menekuni, kemudian baca-baca, lalu setelah baca-baca ya sudah dia kecantol sama yang namanya sains, ya seperti itu. Sehingga pada usia 20 tahun ia berhenti magang dan dia menghadiri kuliah oleh Humphrey Davy. Humphrey Davy ini siapa? Kalian juga bisa browsing bahwa beliau adalah salah satu penemu lampu. Selain yang terkenal, setelahnya akan muncul penemu-penemu lampu yang seperti Thomas Alva Edison, seperti itu. Jadi Humphrey Davy ini justru yang termasuk di awal. Hanya beliau karena ilmuwan, lalu lebih tekun ke bidang kimia, dia terkena kemungkinan radiasi sehingga dia tidak bisa melihat kembali beliaunya. Jadi Humphrey Davy ini memiliki dosennya dari si Faraday, ya seperti itu teman-teman. Jadi silakan dibuka lagi tentang siapa itu Michael Faraday di Wikipedia. Nah, untuk selanjutnya mari kita simulasikan dengan pet Colorado. Nah, teman-teman di rumah, saya sudah buka aplikasinya pet Colorado. Kalau teman-teman di pet Colorado silahkan dicari hukum Faraday. Nah, maka nanti akan ketemu di sini, atau law Faraday gitu ya. Nanti silahkan dicek, nanti kalian akan ketemu gambar yang seperti ini atau simulasi yang seperti ini. Nah, lalu saya akan keluarkan voltmeternya. Jadi kalian tinggal dicek di sini, lalu akan muncul. Nah, seperti ini. Begini. Nah, kalau saya checklist di garis medan magnet, ini akan keluar medan magnetnya. Ingat teman-teman bahwa medan magnet selalu mengarah dari kutub utara menuju ke selatan. Kalau magnet ini saya klik, maka dia akan berbalik juga. Nah, perhatikan di sini gambarnya berbeda dan dia dari utara menuju ke selatan. Arah garis gaya magnetnya ya, diingat-ingat. Nah, lalu ketika magnet itu saya gerakkan, seperti ini, maka lampu akan menyala. Perhatikan teman-teman. Nah, kalau saya kencang berarti lampunya ya nyalanya kencang. Ini. Tapi kalau saya pelan, ya lampunya nyalanya tidak terlalu terang. Ya, begitu. Saya tambahkan di sini kumparan di atasnya. Nah, baik teman-teman, yang dimaksud kumparan itu adalah
kawat yang digulung. Nah, seperti ini, seperti cincin dan gulungnya sebelahnya atau di atasnya numpuk. Dan kawat yang satu dengan yang lain ini tidak saling terhubung atau ada isolatornya namanya. Jadi kalau kalian punya kawat email kuning warnanya, maka ya warnanya hampir sama kayak gini, dia ada pelapisnya. Jadi meskipun digulung, dia tidak akan terhubung dengan sebelahnya. Seperti itu. Kita lihat bagaimana kalau gulungan kawatnya sedikit, seperti atas ini. Nah, saya masukkan ke sini. Ternyata lampu tidak terlalu terang. Jadi semakin banyak gulungan kawatnya, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Tegangan di sini juga akan semakin besar. Nah, teman-teman di rumah, arus yang dihasilkan oleh kumparan ini tadi, ini ujung kumparan ini, ujung kumparan juga, itulah yang dinamakan dengan arus listrik induksi. Sedangkan tegangannya disebut dengan tegangan listrik induksi atau lebih terkenalnya GGL. Nah, GGL itu adalah gaya gerak listrik. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman di rumah, jadi yang mempengaruhi besarnya GGL atau besarnya arus induksi, yang pertama adalah tentu saja kekuatan magnet. Yang kedua adalah kecepatan magnet bergerak keluar atau masuk, atau besarnya perubahan garis gaya magnet. Ini garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan. Nah, itu yang menyebabkan lampunya terang redup, kalau kencang perubahan garis gayanya besar, maka akan terjadi terangnya semakin terang. Nah, gitu ya. Selanjutnya, banyaknya kumparan atau banyaknya lilitan, ya begitu teman-teman. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi kuat arus induksi atau GGL. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Baik, jadi gambaran tadi seperti ini ya, teman-teman di rumah. Saya taruh dulu. Nah, lalu kita akan definisikan bahwa arus listrik yang timbul saat magnet bergerak mendekati dan menjauhi kumparan atau ada perubahan garis gaya magnet di dalam kumparan disebut dengan arus induksi. Jadi itu definisinya tentang arus induksi. Jadi kalian boleh menggunakan kalimatnya sendiri. Nah, sedangkan GGL induksi adalah timbulnya arus induksi karena pada ujung-ujung kawat kumparan terdapat beda potensial. Baik, itu yang disebut dengan GGL induksi, teman-teman. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Nah, ini yang 3 faktor tadi yang sudah saya sebutkan. Baik, teman-teman di rumah, untuk ngecek konsep kalian saat mendengarkan saya tadi, kita lihat dulu. Ya, bagaimana? Nomor 1, induksi elektromagnetik adalah peristiwa terjadinya arus listrik ketika terjadi perubahan medan magnet pada kumparan. Betul apa salah pernyataan di situ? Benar. Nah, yang kedua, arus listrik yang terjadi pada peristiwa induksi elektromagnetik disebut dengan arus induksi. Benar apa salah ya? Nah, baik, kalian pinter. Nomor 3, saat menggerakkan magnet mendekati atau menjauhi kumparan, pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi. Betul apa salah? Betul. Nah, begitu. Nah, nomor 4 terakhir, jenis arus listrik yang terjadi pada saat menggerakkan magnet mendekati atau menjauhi kumparan secara berulang-ulang adalah arus searah. Betul apa salah? Salah. Nah, seperti itu. Harusnya apa yang dihasilkan teman-teman adalah arus induksi. Baik, konsep selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman di rumah. Ini ada bagan seperti ini.
Yang pertama, ini nomor 1. Usaha memperbesar GGL induksi pada ujung-ujung kumparan adalah menambah jumlah lilitan. Betul apa salah ya? Ayo, betul. Terus memperbesar GGL induksi pada ujung-ujung kumparan adalah memperlambat gerakan magnet. Betul apa salah? Salah. Yang ketiga, mengganti dengan magnet yang kuat. Betul apa salah? Betul. Nah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana usaha memperkecil GGL induksi? Apakah dengan menambah jumlah lilitan? Salah. Apakah dengan memperlambat putaran magnet? Betul, karena untuk memperkecil. Menggantikan magnet dengan yang kuat? Salah. Baik, begitu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Cukup enak ya? Waduh, ya baik. Nah, karena ini adalah tahun baru Imlek, tahun baru, maka termasuk awal bulan untuk saudara-saudara atau teman-teman kita yang merayakan Imlek kemarin. Terima kasih. Thank you. Sie. Dan matur nuwun. Sukses buat kalian semua di rumah.